Assalamualaikum teman-teman. Hai, namaku Muhammad Fikri Alamsyah, NIM 20110110101062. Oke teman-teman, jadi aku di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri perubahan belajar dan hasil belajar. Suwardi mengemukakan bahwa beberapa ciri-ciri dari konsep belajar ada 5. Yang nomor 1, perubahan yang bersifat fungsional. Jadi begini ya teman-teman, perubahan yang terjadi pada aspek kepribadian seseorang mempunyai dampak pada perubahan selanjutnya. Karena belajar anak dapat membaca, karena belajar pengetahuan bertambah, karena pengetahuannya bertambah akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Kemudian yang nomor 2, belajar adalah perbuatan yang sudah mungkin sewaktu terjadinya prioritas. Yang bersangkutan tidak begitu menyadarinya, namun demikian paling tidak dia menyadari setelah peristiwa itu berlangsung. Dia menjadi sadar apa yang dialaminya dan apa dampaknya. Kalau orang tua sudah 2 kali kehilangan tongkat, maka itu berarti dia tidak belajar dari pengalaman terdahulu. Oke, kita lanjut. Nomor 3, belajar terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. Jadi begini ya, belajar hanya terjadi apabila dialami sendiri oleh yang bersangkutan dan tidak digantikan oleh orang lain. Cara memahami dan menerapkan sifat individualistik yang pada gilirannya juga akan menimbulkan hasil yang bersifat pribadi. Kemudian yang nomor 4, perubahan yang terjadi bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Yang berubah bukan bagian-bagian dari diri seseorang, namun yang berubah adalah kepribadiannya. Kepandaian menulis bukan di lokalisasi tempat aja, tetapi menyangkut aspek kepribadian lainnya, dan pengaruhnya akan terdapat pada perubahan perilaku yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah nomor 5 ya teman-teman, yaitu belajar adalah proses interaksi. Jadi gini, belajar bukanlah proses penyerapan yang berlangsung tanpa usaha yang aktif dari yang bersangkutan. Apa yang diajarkan guru belum tentu menyebabkan terjadinya perubahan. Apabila yang belajar tidak melibatkan diri dalam situasi tersebut, perubahan akan terjadi kalau yang bersangkutan memberikan reaksi terhadap situasi yang dihadapi. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan pada hasil belajar. Menurut Mosurya mengemukakan bahwa hasil belajar akan tampak. Yang pertama yaitu kebiasaan. Jadi gini, seperti peserta didik belajar bahasa berkali-kali, menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur yang keliru, sehingga akhirnya ia terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. Yang nomor 2 ada keterampilan, seperti menulis dan berolahraga yang meskipun sifatnya motorik. Keterampilan-keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. Yang nomor 3, pengamatan, yakni proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera secara objektif sehingga peserta didik mampu mencapai pengertian yang benar. Yang nomor 4, berpikir asosiatif, yakni berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya dengan menggunakan daya ingat. Yang nomor 5, berpikir rasional dan kritis, yakni menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan kritis seperti bagaimana dan mengapa. Oke, kita lanjutkan hasil belajar yang nomor 6, sikap, yakni kecenderungan yang relatif menetap. Jadi gini, untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. Yang nomor 7, inhibisi, adalah menghindari hal yang mubazir. Yang ke-8, apresiasi, adalah menghargai karya-karya bermutu. Yang ke-9, yang terakhir, perilaku efektif, yakni perilaku yang bersangkutan dengan perasaan takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Oke, jadi di sini aku Fikri pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.